Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu ya. Oke, perkenalkan dulu kakak, namanya Dian Paranita, panggil aja kakak Dian. Kakak dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Interlampung. Baiklah adik-adik semua, di sini kakak akan membahas materi mengenai makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengetahui apa aja sih jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan dan juga yang diharamkan, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang diharamkan tersebut. Untuk sebab itu, untuk adik-adik dicatat ya di rumah. Pengertian makanan dan minuman. Secara etimologi, makan itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan. Kemudian, secara etimologi, minum adalah memasukkan bahan cair dengan mulut. Dan minuman adalah segala sesuatu yang boleh kita minum. Kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-halalah, yang berarti melepaskan ikatan, diperbolehkan, dan tidak dilarang oleh agama. Pada intinya, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang baik yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Ajaran yang dimaksud merupakan ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Selanjutnya, kata haram. Kata haram juga berasal dari bahasa Arab yang berarti terlarang atau dilarang. Jadi, makanan dan minuman haram itu berarti makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda lainnya yang dianugerahkan Allah kepadanya. Akan tetapi, tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda yang ada di permukaan bumi ini dapat dimakan oleh manusia. Ada yang dihalalkan dan juga ada yang diharamkan untuk dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan untuk dimakan manusia sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan juga ada pula kesepakatan dari para ulama, yaitu ijtihad. Untuk makanan dan minuman yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia, dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa makanan dan hewan yang diharamkan diantaranya yang pertama bangkai. Yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya. Hanya bangkai ikan dan belalang yang boleh kita makan. Kemudian yang kedua adalah darah. Sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar waktu penyembelihannya mengalir, sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan diperbolehkan. Dua macam darah yang diperbolehkan untuk dimakan yaitu adalah jantung dan limpa atau hati. Kemudian yang ketiga adalah hewan babi. Apapun yang berasal dari babi hukumnya haram.
baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya. Kemudian yang keempat, binatang yang ketika disembelih menyebutkan nama selain Allah. Kemudian adapun ciri-ciri dari binatang yang haram untuk dimakan, yaitu yang pertama yaitu binatang yang haram dimakan karena menjijikan seperti belatung, cacing, dan kutu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah binatang buas yang bertaring seperti singa, serigala, harimau, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah burung yang berkuku tajam. Contohnya adalah elang, raja wali, dan lainnya. Kemudian yang keempat, binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Contohnya adalah anjing galak, gagak, burung buas, dan tikus. Dan yang kelima adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh atau haram dikonsumsi, yaitu semut, lebah, burung hut-hut, dan burung turot atau sejenis burung gereja. Hadis riwayat Abu Daud. Makanan dan minuman yang dihalalkan itu ada dua faktor ketetapan halalnya, yaitu yang pertama, halal dalam mendapatkannya, dan juga yang kedua, halal dalam zat barangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan terdiri atau tidak mengandung bagian dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya, atau binatang yang tidak disembelih dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan secara najis menurut ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Kemudian menurut MUI ada ciri atau kesimpulan dari makanan yang dihalalkan, yaitu yang pertama, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semua bahan berasal dari hewan yang halal, yang disembelih menurut ajaran syariat Islam. Yang keempat, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi, barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang sudah diatur dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar atau tidak memabukkan. Jadi dapat disimpulkan, makanan yang halal itu merupakan makanan yang halal zatnya. Yang kedua, makanan yang halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal dalam memprosesnya. Yang keempat, halal dalam penyimpanannya. Yang kelima, halal dalam pengangkutannya. Kemudian yang keenam, halal dalam penyajiannya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari makanan, minuman, dan binatang yang halal. Dasar hukumnya itu terdapat pada Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian yang kedua ada surat An-Nahl ayat 144 yang berbunyi, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Nah, dari dasar hukum tersebut kita mengetahui nih apa sih manfaat dan mengapa kita diharuskan memakan makanan dan minuman yang halal. Karena dengan itu kita mensyukuri nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.